Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa diberkahi oleh Allah dengan kenikmatan, rahmat, dan segala kebaikan, juga senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, melanjutkan pembahasan kita pada episode yang lalu tentang akhlak seorang Muslim, maka izinkan kami pada episode kali ini untuk melanjutkannya. Judul dari pembahasan kita pada episode yang lalu yaitu tentang akhlak Muslim, bahwa seorang Muslim adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya dan tidak menciptakan gangguan terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan itu berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah orang-orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dengan kata lain, seorang muslim itu dikatakan muslim apabila mampu memberikan keselamatan, keamanan, dan kedamaian kepada orang-orang di sekitarnya dan tidak menciptakan gangguan baik dengan lidahnya maupun dengan tindakannya. Pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang sifat yang pertama, yakni Muslim tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya dengan lidahnya. Misalnya, tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang kasar, tidak melakukan fitnah, tidak melakukan ghibah, tidak mencaci, tidak menghina, juga tidak berkata dusta kepada orang lain yang akhirnya akan merugikan orang lain atau mungkin menyakiti dan mengganggu kenyamanan dan ketenangan orang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan membahas tentang gangguan-gangguan yang bersifat fisik atau gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh tindakan badan atau tangannya. Nah, pemirsa sekalian, kira-kira apa contoh dari gangguan-gangguan yang berbentuk tindakan fisik yang digambarkan oleh hadis sebagai tangannya, gangguan tangan? Nah, dalam hal ini tentu saja banyak sekali tindakan-tindakan seseorang yang bisa mengganggu orang lain. Dan seorang Muslim tentu berkewajiban untuk senantiasa menjaga tangannya dan amal perbuatannya, tindakan anggota badannya dari hal-hal yang tidak baik yang dapat mengganggu orang lain. Di antara bentuk-bentuk gangguan fisik tersebut adalah misalnya menganiaya orang lain, baik dalam bentuk pemukulan atau kekerasan dan sejenisnya. Misalnya seseorang memukul orang lain karena marah atau mungkin karena alasan yang tidak jelas. Seseorang menampar atau memukul bahkan seorang anak atau bahkan mungkin keluarganya sendiri tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang dibenarkan. Atau mungkin melukai orang lain dengan alat, misalnya senjata tajam
atau benda keras, dan lain sebagainya. Termasuk juga menyakiti orang-orang lain, termasuk orang yang terdekat seperti anak, istri, tetangga, dan sebagainya. Nah, ini termasuk tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan di dalam Islam dan tidak boleh terjadi pada seorang muslim. Seorang muslim itu pada hakikatnya tidak menganiaya orang lain, apalagi sesama muslim. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Orang muslim itu adalah saudaranya orang muslim. La yadzlimuhu wa la yuslimuhu. Sehingga tidak layak seorang muslim itu untuk menganiaya, mendolimi orang muslim yang lain, wala yuslimuhu, dan tidak pula menyerahkannya kepada musuh atau mencampakkannya dalam bahaya. Jadi akhlak seorang muslim, terutama terhadap muslim yang lain, adalah tidak boleh menganiayanya, tidak boleh menzaliminya, juga tidak boleh mencampakkan saudara muslimnya kepada hal-hal yang dapat merugikannya. Misalnya menyerahkannya kepada musuh atau mencampakkannya dalam bahaya dan kerugian. Itu tidak boleh. Justru di dalam Islam antara sesama muslim harus saling menguatkan, saling membantu. Bila ada saudara muslimnya yang merasa dalam kebutuhan atau kekurangan, orang muslim yang lain berusaha membantunya. Dalam lanjutan hadis tadi, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan salah satu kesusahan yang dialami oleh saudara muslimnya, maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan pada hari kiamat. Nah, kemudian waman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, inilah sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim tentang akhlak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Artinya justru saling menjaga persaudaraan, saling membantu dan menguatkan, bukan menganiaya. Maka jika ada seorang muslim kemudian menganiaya saudaranya, menganiaya sesama muslim, atau menganiaya orang lain, maka itu bukan akhlak seorang muslim. Kemudian contoh yang lain dari gangguan tangan adalah melakukan tindakan mengambil hak orang lain. Bisa mencuri, merampas, merampok, dan sebagainya. Kita tahu bahwa di dalam Islam mengambil hak orang lain itu terlarang. Baik dalam pencurian, korupsi, perampokan, dan sebagainya. Ini termasuk hal-hal yang dilarang. Dan itu bukan akhlak seorang muslim. Maka seorang muslim pantang baginya untuk mengambil hak orang lain dengan cara apapun. Mungkin dengan cara mencuri. Mencuri itu mungkin konotasinya mengambil hak orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik harta. Atau mungkin yang lebih kasar dari itu merampok, menjamret, membegal. Itu terang-terangan merampas dan merebut harta seseorang. Itu semuanya bukan akhlak seorang muslim. Atau mungkin korupsi. Korupsi itu adalah berarti mengambil hak orang banyak, hak publik,
yang dikelola atau yang dipegang oleh organisasi atau suatu negara, kemudian dikorupsi, itu juga termasuk mengambil hak orang lain. Dan itu bukan akhlak Muslim. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Artinya, tidaklah seorang pencuri itu mencuri saat dia mencuri dalam keadaan beriman. Artinya, seseorang itu jika mencuri, melakukan pencurian, maka dia bukan seorang beriman, bukan seorang mukmin. Karena seorang mukmin, seorang muslim tidak mungkin akan mencuri. Sehingga dikatakan di sini, tidaklah seseorang itu mencuri ketika mencuri dia itu beriman. Pasti dia bukan orang beriman. Karena orang beriman tidak mungkin melakukan pencurian. Lanjutan hadis, wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Dan tidaklah seseorang itu melakukan perampasan barang dari orang lain yang saat dia merampas itu banyak orang melihatnya, ibaratnya perampokan, penjamretan dan sebagainya, sementara dia itu beriman saat melakukannya. Ini juga sama dengan hadis sebelumnya, baik pencurian maupun perampokan, penjamretan, pembegalan, ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin. Jadi jika ada seorang yang melakukan tindakan itu, pencurian atau perampokan atau penjamretan, tidak mungkin orang yang melakukan itu adalah seorang muslim. Karena seorang muslim atau seorang mukmin tidak mungkin bersifat seperti itu. Dan kalau ada manusia yang melakukan itu, berarti dia bukan seorang muslim. Berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang merupakan salah contoh dari gangguan tangan atau gangguan tindakan badan yang mengganggu orang lain atau menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Contoh yang lain adalah misalnya merusak barang milik orang lain atau mungkin milik publik. Ini juga bukan akhlak seorang muslim. Misalnya mencoret-coret dinding rumah seseorang atau kendaraan orang, merusak fasilitas umum, misalnya lampu jalan, kursi-kursi di taman, dan lain sebagainya. Atau mungkin merusak tanaman-tanaman di halaman rumah orang lain, atau mungkin di taman-taman milik umum, atau merusak properti dan kendaraan orang lain. Perilaku-perilaku merusak ini, jadi meskipun tidak mengambil barang tapi bersifat merusak, ini juga merupakan tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Dan itu bukan akhlak seorang muslim. Seorang muslim tidak mungkin mengganggu orang lain dengan tindakan tangannya yang mengakibatkan kerugian orang lain atau menimbulkan rasa sakit atau amarah atau kecewa dari orang lain. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, sangat tegas Allah mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya bumi itu. Artinya sesuatu yang sudah baik hendaklah dirawat atau terus ditingkatkan menjadi lebih baik dan bukan malah dirusak. Sehingga merusak apapun di muka bumi ini, apalagi yang bukan milik kita, apalagi yang merupakan milik publik, apalagi yang merupakan hal yang menjadi kepentingan dari masyarakat umum, misalnya lingkungan,
Jangan sampai kita rusak. Kalau kita merusak, itu berarti kita tidak mencerminkan akhlak seorang muslim atau seorang mukmin. Kemudian contoh lain dari tindakan-tindakan yang bisa mengganggu orang lain adalah menghalangi jalan atau menghalangi akses orang untuk lewat di jalan. Misalnya kita punya kendaraan lalu parkir sembarangan, kemudian kendaraan itu bisa menutup jalan atau rumah orang. Ini juga tindakan yang merugikan orang. Kemudian membuat bangunan liar yang menutupi jalan umum. Menaruh barang di tempat yang dapat menghalangi orang lain berjalan. Atau melaksanakan aktivitas tertentu di jalan atau di pinggir jalan yang mengganggu orang lewat. Bahkan di dalam hadis pun, Rasulullah berpesan bahwa kita harus menghindari untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Karena ketika membuat gerombolan atau kumpulan di pinggir jalan, itu bisa mengganggu orang yang sedang berjalan. Atau membuat orang yang berjalan itu takut atau terganggu dengan keberadaan kelompok tersebut. Dalam hal ini, dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal julusa 'alat turuqat." Hendaklah kalian menjauhi perbuatan duduk-duduk di jalanan. Duduk-duduk di jalan. Dan maksudnya ini tidak selalu di tengah jalan, tapi bisa juga di pinggir jalan. Kadangkala kita melihat banyak misalnya di pinggir jalan ada gubuk, ada gazebo, atau tempat orang berkongko-kongko. Nah, biasanya orang-orang muda. Nah, ini Rasulullah menyarankan supaya kita menghindari hal itu. Karena keberadaan sebuah kelompok di jalan atau di pinggir jalan itu bisa mengganggu orang tertentu, terutama kaum wanita, untuk lewat di situ. Faqalu, kemudian para sahabat berkata, "Malana buddun, innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha." Ya Rasulullah, kita tidak ada jalan lain kecuali harus berkumpul-kumpul di tempat itu. Sesungguhnya itu adalah majelis-majelis kita, tempat-tempat kita duduk, di mana kita di situ ngobrol dan bercakap-cakap bersama di situ. Jadi para sahabat yang disarankan untuk menghindari berkumpul-kumpul, berduduk-duduk di pinggir jalan itu menjawab, kita tidak punya cara lain untuk, tidak punya tempat yang lain untuk berkumpul, ngobrol, berbicara sesama teman. Akhirnya Rasulullah menjawab, qala fa idza abaitum illal majalisa, seandainya kalian ya tidak memungkinkan kecuali harus mengadakan perkumpulan atau kumpul-kumpul di tempat itu, fa'atut tariqa haqqaha, maka berikanlah hak-hak jalan itu. Artinya jangan sampai mengganggu fungsi jalan. Jangan pula sampai mengganggu orang-orang yang menggunakan jalan itu. A'tu at-tariqa haqqaha, berikanlah jalan itu hak-haknya. Waqalu, para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq? Lalu apa haknya jalan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ghaddul basar, yaitu menjaga pandangan. Kalau kalian duduk-duduk di pinggir jalan, harus menahan pandangan, jangan sampai memandang hal-hal yang dilarang. Terutama misalnya kepada lawan jenis. Nah, ini harus dijaga pandangan, jangan sampai memandang hal-hal yang dilarang di dalam agama. Nah, kemudian wakaful adha, hindari perbuatan yang bisa menyakiti orang lain. Mungkin dengan ucapan, atau mungkin dengan tindakan. Nah, misalnya dengan ucapan, dengan menyindir orang, atau menghina orang, atau menyorai seseorang yang kemudian orang itu merasa terganggu, atau mungkin dengan tindakan fisik, dengan memungut, pungutan liar,
atau mungkin dengan merampok, mencuri, nah itu lebih parah lagi. Itu adalah hak jalan, tidak boleh menciptakan gangguan-gangguan terhadap jalan dan pengguna jalan. Waraddus salam. Waraddus salam itu artinya membalas salam, membalas ucapan selamat. Jika misalnya orang yang berjalan itu mengucapkan selamat atau mengucapkan salam, maka orang-orang yang duduk tadi harus menjawab ucapan salam tersebut. Wa amrum bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Dan harus senantiasa mengajak, menyuruh kepada hal-hal yang baik dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Nah, inilah yang diminta oleh Rasulullah kepada orang-orang yang biasanya suka duduk-duduk di jalan atau di pinggir jalan, jangan sampai mengganggu orang lain, terutama yang sedang menggunakan jalan itu. Dan ketika hal itu tidak bisa dihindari, Rasulullah meminta agar mereka tetap memberikan hak-hak kepada jalan atau kepada orang yang menggunakan jalan itu dengan beberapa hal yang sudah disebutkan, di antaranya orang-orang yang duduk-duduk harus menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram. Kemudian harus mencegah untuk tidak menyakiti orang lain, tidak menciptakan hal yang bisa mengganggu orang lain. Juga harus menjawab ucapan salam jika memang orang yang berjalan itu, orang yang lewat itu mengucapkan salam. Dan juga menjaga amar ma'ruf, senantiasa mengajak kepada hal yang ma'ruf, wa nahyun 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nah, inilah beberapa contoh tindakan-tindakan fisik atau tindakan-tindakan dengan anggota badan yang bisa mengganggu orang lain. Dan seorang muslim atau seorang mukmin itu tidak lazim, tidak sepantasnya, dan tidak boleh untuk melakukan hal-hal semacam itu. Orang muslim adalah orang yang senantiasa memberikan kedamaian, keselamatan, dan keamanan kepada orang lain, dan bukan justru mengganggu orang lain dengan ucapan maupun dengan tindakannya. Para pemirsa sekalian, inilah penjelasan tentang akhlak seorang muslim, yang pada intinya seorang muslim itu harus senantiasa memberikan keselamatan, kedamaian, dan keamanan kepada orang-orang di sekitarnya, dan tidak mengganggu, tidak menciptakan gangguan kepada mereka, baik dengan ucapan maupun dengan tindakannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi muslim mukmin yang baik, yang senantiasa menciptakan keselamatan, kebaikan, kedamaian, dan memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Dan bukan sebaliknya, menjadi orang yang senantiasa menciptakan gangguan pada orang-orang lain. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.